Lisan merupakan salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umatnya. Walau tak sebesar tangan dan kaki, namun lisan dapat menentukan nasib kita menjadi penghuni surga atau neraka. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Maka sebagai umat muslim, kita harus senantiasa menjaga lisan kita, berbicara sesuai dengan apa yang diketahui dan terkandung makna kebaikan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali rahmat, nikmat dan karunia hingga kita dapat berjumpa kembali di kesempatan kali ini, tentunya bersama saya di acara Cermin Hati bersama A'agim. Salawat serta salam kita panjatkan ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan banyak sekali tuntunan menuju kebaikan. Salah satunya adalah tuntunan untuk memperbanyak amalan terutama di bulan suci Ramadan. Harapan kami semua Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan insya Allah dengan mengikuti kajian di kesempatan kali ini akan menjadi amal soleh buat kita semua. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita, AA kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah senang sekali melihat AA makin hari makin sehat nih. Amin. Semoga sehat lahir, sehat batin, sehat walafiat. Amin. Sehat walafiat itu sehat yang bisa membuat kita makin taat. Karena ada juga yang badannya sehat tapi sehatnya dipakai maksiat. Nauzubillah. Auzubillah summa. Hanya doanya sehat walafiat. Sehat semoga yang mendoakannya juga ya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik AA, tema kita hari ini adalah kiat menjaga lisan. Seperti kita ketahui ada peribahasa yang mengatakan setajam-tajamnya pisau itu lebih tajam lidah manusia. Nah, terkadang dalam kehidupan sosial bertemu dengan banyak orang, teman, kerabat, saudara, yang namanya manusia tak luput dari lupa dan salah serta hilaf. Kadang-kadang tidak kita sengaja mengucapkan hal-hal yang tidak sepatutnya bahkan cenderung menyakiti orang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kiat kita untuk menjaga lisan agar tidak menjadi dosa, terutama di bulan suci Ramadan ini? Mohon penjelasannya AA, mangga. Alhamdulillah, sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mendengar setiap perkataan, Maha tahu niat di sebalik setiap ucapan, dan Maha tahu juga yang kita ucapkan ini diamalkan atau tidak oleh yang mengucapkannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah menciptakan lisan ini hanya dengan dua pilihannya. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, faliyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Jadi pilihannya hanya dua mulut ini, berkata baik atau diam. Jadi kalau tidak bisa berkata baik, maka diam. Nah, jadi mulut ini tidak dirancang untuk bicara, tapi untuk bicara baik. Mengatakan yang baik. Nah, bicara baik itu ada dua. Satu, zikrullah. Apapun yang membuat kita jadi ingat kepada Allah, ya, asma Allah, ayat Allah, doa-doa, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang untuk menjadi baik, kepada kebaikan, dan
mencegah orang dari perbuatan jelek. Subhanallah. Jadi itulah tugas utama mulut. Jadi jangan mengatakan, wah mulut mah untuk bicara. Bukan, mulut itu untuk bicara baik. Di dalam Islam, sangat penting sekali menjaga lisan. Tidak boleh dianggap remeh. Jadi Islam itu dengan bersyahadat, itu dengan kata-kata. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu jadi Islam tuh, dari yang bergelimang dosa dengan 2 patah kata tadi hilang semua dosanya. Karena jadi mu'alaf. Jadi syahadat ini kan semua dosa yang masa lalu hilang. Begitu hebatnya sepatah kata. Pernikahan juga begitu. Itu dengan kata-kata yang tadinya tidak halal, jadi yang tadinya haram jadi halal. Terima saya nikah. Nah, saya nikahkan kamu dengan putri saya. Lalu kamu terima saya nikah, sah. Yang tadinya tidak halal jadi halal dengan kata-kata. Jadi kata-kata itu luar biasa. Termasuk saya, naudzubillah, ini kalau ada orang la ilah, tidak pakai ilallah, tiada Tuhan, tiada Tuhan, tiada Tuhan, tidak disambungkan dengan selain Allah, dan itu merupakan ungkapan keyakinannya, murtad itu. Astagfirullahaladzim. Hanya dengan kata-kata juga, ya. Jadi bagi kita wajib untuk sangat serius untuk menjaga lisan. Karena dengan sepatah kata kita bisa jadi ahli neraka, na'udzubillah min dzalik. Dan dengan kata-kata juga insya Allah kita bisa selamat jadi ahli sorga. Makanya ciri orang yang Islamnya baik bisa dilihat dari kata-katanya. Orang yang Islamnya baik itu kata-katanya tidak akan jauh. Satu, akan sangat banyak menyebut nama Allah. Masya Allah. Jadi kalau dia bicara pasti terkait ke Allah terus, ya. Yang kedua, kalau orang yang Islamnya baik tuh kata-katanya itu akan menjadi ilmu yang manfaat. Jadi kalau orang dengar nambah ilmu pengetahuannya. Dan yang ketiga, kata-katanya itu akan jadi hikmah yang menggugah. Jadi kalau orang yang berkualitas tuh dari kata-kata udah ketahuan tuh. Ngobrolnya tuh pasti nambah orang yakin ke Allah, nambah ilmu yang manfaat, nambah tergugah hati, dan ada yang keempat. Orang yang baik itu kalau bicara tuh, bicaranya tuh solusi, jalan keluar. Jadi bukan sibuk membahas masalah, tapi bagaimana masalah menemukan solusinya. Nah, derajat kedua yang di bawah dari itu, orang biasa-biasa tuh kalau bicara tuh ada cirinya. Tadi orang yang utama ya. Nah sekarang yang biasa tuh kalau ngobrol tuh ada cirinya, yaitu peristiwa saja, segala diceritakan. Dia lihat sesuatu, dia omongin. Dia mendengar, dia omongin. Dia baca, dia omongin. Tidak ada zikirnya, tidak ada manfaatnya. Nah ini orang pada umumnya biasa. Tapi ada yang di bawah itu. Namanya orang yang rendahan. Kalau orang rendahan bicara, bagian jelek terus. Mengeluh, mencela, ngerasulah. Jarang bicara baik. Kalau ngomong tuh nggak enak aja didengarnya tuh. Ini rendahan. Tapi ada yang lebih bawah lagi. Namanya orang yang dangkal. Siapa orang yang dangkal? Yaitu orang yang kalau bicara tuh ada cirinya. Yaitu dirinya sendiri. Jadi dia kalau ngomong apa-apa tuh hanya menceritakan diri aja. Itu anak saya, ini harta saya, ini pengalaman saya, itu jasa-jasa saya, itu dulu saya yang membangun tuh. Dia sekarang rajin ke masjid itu saya yang ngajarin. Kemudian dia pakai jilbab itu sudah dengar saya, anak saya. Dia tidak mikir apapun dari omongannya selain ngangkat dirinya sendiri. Jadi dari ngobrol itu ya kita sudah bisa terukur. Kita tidak berniat menilai orang lain. Tetapi orang yang ngobrol itu dia membuka aib. Jadi makin banyak ngobrol nih seperti sekarang ini sebetulnya sedang membuka aib sendiri nih ya. Tapi kan kalau ada dosa, kekurangan, kesalahan itu akan nampak. Karena setiap makin banyak bicara, makin banyak berpeluang tergelincir kata-kata, tergelincir lidahnya, tergelincir niatnya. Kecuali yang sangat serius menjaga diri. Oleh karena itulah, kalau kita ngobrol sangat ekstra hati-hati, dan kalau kita mendengarkan seseorang juga hati-hati.
Karena tiap orang tuh biasanya akan terbuka dirinya, aibnya justru dengan perkataannya. Masya Allah, begitu berbahayanya lidah dan juga begitu kuatnya lidah justru bisa menggambarkan nilai dan karakter seseorang begitu ya, A, ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk membahas tema hari ini, dan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya bisa langsung ke Instagram kami di @metrotvtoday. Anda bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar berbentuk teks atau video, Anda bisa kirimkan, karena nanti kalau insya Allah terpilih kami akan hubungi Anda dan kami akan langsung ajukan pertanyaannya kepada AA. Jangan kemana-mana pemirsa, Cermin Hati bersama AA Agim akan segera kembali. Pemirsa, masih di acara Cermin Hati bersama AA Agim, dan Anda masih kami nantikan pertanyaannya. Insya Allah nanti kalau terpilih kami akan langsung hubungi untuk menyampaikan dan mempersilahkan Anda bertanya langsung kepada AA. Kita lanjutkan mengenai tema kita, AA, kiat menjaga lisan. Ada anggapan dan peribahasa yang mengatakan mulutmu harimaumu, A. Jadi kadang-kadang karena tidak bisa menjaga lisan, tergelincir, menyakiti orang, akhirnya justru kita jadi mendapatkan masalah. Apakah ini adalah cara Allah untuk menegur hambanya untuk menjaga lisan? Ya, jadi mulut ini memang jumlahnya 1 dibanding mata dan telinga. Seharusnya orang yang bijaksana tuh mendengar lebih banyak dan sekali bicara maknanya yang besar. Melihat lebih banyak, tetapi bagi sebagian orang yang kurang hati-hati, dia bicaranya lebih banyak daripada mendengar dan melihatnya. Akibatnya ya timbul masalah. Jadi yang paling penting dalam Islam itu kita sadar bahwa setiap perkataan itu pasti didengar oleh Allah dan pasti akan dituntut kita mempertanggungjawabkannya. Lalu mengapa orang jadi senang bicara? Karena biasanya orang dengan bicara itu senang mendapat pengakuan dari orang lain. Ingin agar orang lain itu mengagumi kepiawaian bicaranya. Sehingga lebih sibuk mengatur kata-kata, tapi dia lupa bahwa sesungguhnya seperti sekarang nih ceramah ya. Bicara seperti ini tidak bisa mempengaruhi siapapun tanpa izin Allah. Tugas AA nih sekarang ini bicara ini satu adalah menjaga niat. Apa sih? Untuk apa saya harus bicara di TV seperti ini? Apakah benar lillahi ta'ala mencari keridhaan Allah atau mencari sesuatu selain yang Allah ridhoi dari perkataan ini? Yang kedua, benar tidak yang saya katakan ini? Niat itu bisa salah ya, bisa niat ingin dikagumi, bisa ingin dianggap bicara yang bagus, bisa ingin dianggap bicaranya berbobot, menggetarkan, bisa ingin memamerkan dalil, memamerkan keindahan suara, ingin memamerkan wawasan, ingin memamerkan latar belakang, pendidikan, keilmuan. Kadang-kadang dalam bicara seperti ini tidak peduli dengan pendengar. Yang dipedulikan adalah dia diakui keilmuannya, kehebatannya, kepiawaiannya, keindahan kata-kata, dan ini tidak laku di sisi Allah. Karena yang Allah inginkan tuh keikhlasan. Perlukah kita dikagumi orang dari perkataan kita? Mau apa dikagumi? Ya tidak ada gunanya kita dikagumi orang. Yang paling penting tiap bicara itu dipertanggungjawabkan, disukai Allah. Makanya niatnya tuh benar-benar harus sadar. Ini harus karena Allah. Yang kedua, kita upayakan yang kita katakan itu benar. Yang ketiga adalah kita usahakan yang kita katakan itu juga nasihat bagi diri sendiri untuk berusaha diamalkan. Jangan sampai kita hanya bicara untuk didengar orang dan kita lupa mengamalkannya untuk diri kita sendiri. Nah, ini kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang berkata-kata yang tidak diperbuatnya. Jadi sangat penting bagi kita berpikir lebih banyak sebelum bicara. Nah, itu kuncinya jadi ya, berpikir sebelum bicara.
Kalau kejadiannya seperti ini dalam hal lisan, apabila ada orang bersikap atau berkata buruk kepada kita, lalu kita membalasnya dengan perkataan yang buruk dengan tujuan memberi pelajaran atau justru ya mengungkapkan kekesalan. Nah itu bagaimana, Kalau gitu apa bedanya kita dengan dia ya? Iya benar. Gini, kalau ada orang berkata buruk kepada kita, satu, kita harus bersyukur, bukan kita yang jadi dia yang bagian Masya ngomong Allah. jelek. Dua, kita tahu bahwa betapa buruknya kalau kita punya perilaku yang sama seperti dia. Jadi dengar aja orang yang berkata buruk tuh ya, oh betapa tidak enaknya, betapa jeleknya, walaupun punya pangkat, punya jabatan, pendidikan tinggi, kalau perkataannya buruk, menyakitkan, menghina, mencemooh, itu kan kita belajar. Ya Allah, Engkau memberitahu perkataan yang tidak boleh saya katakan. Kan kita jadi dengar. Kan ada orang yang penampilannya bagus, jabatannya tinggi, gelarnya panjang, hartanya melimpah. Tapi perkataannya tuh, nauzubillah ya, kok tidak baik. Nah kita tidak usah menghina dia, tapi kita belajar. Oh ternyata tidak cukup punya harta, gelar, pangkat, jabatan untuk bisa berkata baik. Yang ketiga, kita kalau memang kata-katanya menyakitkan kepada kita, ya jadikan ini sebagai sarana latihan sabar. Tenang saja, kita tidak akan hancur oleh kata-kata orang. Derajat itu yang angkat itu Allah. Walaupun kita dihina, kalau Allah mengangkat derajat kita, kita akan terangkat, tetap terangkat. Nah, ada lagi yang keempat, evaluasi diri. Jangan-jangan Allah menggerakkan orang berkata buruk kepada saya untuk mengingatkan saya tentang keburukan kata saya kepada orang lain. Berapa banyak yang selama ini saya sakiti dengan mulut saya ini, astagfirullah. Nah, selebihnya, berilah contoh bagaimana perkataan yang baik. Ya, dengar ini ya rumus ya. Kalau orang menghina, kita hina lagi. Dia ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Dia membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Terus mau ngapain kita kuliah, sekolah tinggi-tinggi, belajar agama, kalau ujungnya cuma niru perilaku buruk orang lain. Astagfirullah. Kita sekolah, kita belajar agama supaya kita punya standar yang lebih baik daripada niru kejelekan orang. Gitu. Gampang ngomong Maya. Insya Allah, tapi mudah-mudahan justru ini bisa dipraktekin dalam kehidupan sehari-hari ya, walaupun pasti butuh perjuangan tidak mudah. Nah, kalau tadi setelah mengatakan lisan harus digunakan untuk berkata yang baik, tapi kadang-kadang kita harus menyampaikan berita yang tidak baik begitu, Nah, itu bagaimana menyampaikan hal Maksudnya gimana berita yang tidak baik bagaimana? Misalnya berita mengenai orang meninggal, kehilangan, atau musibah, memberitakan sesuatu yang mungkin bisa dibilang tidak menyenangkan orang lain begitu, Oh iya, memang bagaimana, kalau kebenaran harus kita sampaikan, tinggal ya. Jadi ada kata-kata itu dipilih oleh akal kita. Tapi nada, raut muka, gestur tubuh kita itu ditentukan oleh hati kita. Nah, kadang-kadang kita milih kata-katanya benar, contohnya monyet, itu kan monyet, tapi kalau udah jengkel, monyet. Aduh, jadi nggak enak. Ini Jadi, maksudnya kalau kita mau menyampaikan sesuatu, harus pakai hati, menyampaikan berita sedih, berita apa yang benar gitu ya, pakai empati, pakai rasa, nah itu akan menjadi penyambung yang baik. Jadi tidak cukup hanya kata-katanya saja, tapi rasa di balik kata-kata itu tergantung suasana hati kita. insya Allah mudah-mudahan dengan memiliki empati, walaupun beritanya kurang menyenangkan, tapi asal disampaikan dengan cara yang dari hati, insya Allah akan sampai ke hati juga begitu ya, ya. Insya Allah. Setelah ini kita akan terima pertanyaan dari pemirsa. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung sampaikan di Instagram kami @metrotvtoday. Cermin Hati bersama Agim akan segera kembali setelah yang berikut ini.
Tema kita seperti yang tadi disampaikan melalui tausiah AA, yaitu mengenai kiat menjaga lisan. Bagaimana sesungguhnya bahwa lisan seseorang bisa menggambarkan nilai dan kepribadian. Apa yang diucapkan harus berdasarkan hati dan rasa empati, insya Allah justru menjadi dan membawa berkah kebaikan bagi orang-orang di sekelilingnya. Kita lanjutkan, AA, ini ada pemirsa yang mau bertanya, alhamdulillah sudah tersambung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Mas namanya? Dengan Faris. Mas Faris, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Silakan Pertanyaannya? Mas Faris. Menyimak. Ya, AA menyimak, Assalamualaikum, silakan A. langsung. Waalaikumsalam. ya. Jadi saya mau nanya, terkadang kan memang Ya. kita sebagai manusia ini kalau berbicara dengan lawan bicara kita, kadang lawan bicara kita ini suka tidak bisa menerima pembicaraan kita dengan sempurna gitu, A. Jadi misalnya kita bilangnya A, dia menanggapinya dengan B gitu kan. Jadi A, yang saya ingin tanyakan ini adalah misalkan orang tersebut merasa tersinggung dengan omongan kita ini, kita ini dosa nggak sih A sebagai manusia? Gitu A, terima kasih. Wah, jadi tanpa kita sengaja kita ngomong membuat orang tersinggung begitu ya Mas Faris ya? Ya benar Mas Bayu. Nah itu bagaimana hukumnya? Ya. Jadi ada rumus. Kalau di pesantren Darut Tauhid, 1 semester pertama santri itu belajar dilarang dujol kakosi. Apa? Dujol kakosi. Dilarang berkata dusta, zolim yang menyakiti dalam bentuk apapun, kasar, kotor, sia-sia. Apa dujol kakosi? Dusta, zolim, zolim, kasar, kotor, sia-sia. sia-sia. Ya, karena kalau ingin memperbaiki akhlak seseorang kan harus perbaiki hatinya. Cuman hati ini kan tidak terlihat. Dilatihlah menjaga lisannya. Karena biasanya perkelahian, pertengkaran atau apapun yang tindakan-tindakan fisik diawali dulu dengan tindakan kasar dari mulut. Nah, maka kita harus jaga betul. Kalau kita berbicara dengan seseorang, memang yang paling aman kita tuh sangat menyadari bahwa setiap perkataan ini dicatat oleh malaikat, raqib atid, penting tuh seperti sekarang ini. Kemudian Allah juga mendengar dan mengetahui niat dibalik omongan ini untuk tingkat yang lebih tinggi ya. Tapi kalau masih di bawahnya kita harus tahu bahwa kita itu al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang muslim lainnya aman dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi kalau kita bicara yang harus kita lakukan adalah jangan sampai menyakiti orang lain. Kita harus pilih kata-kata yang terbaik dengan hati yang terbaik. Ada kala kata-katanya baik tapi hatinya kurang baik, jadi nadanya juga nggak enak ya. Jadi betul-betul kita jaga pilih. Karena jaga perasaan orang itu hal yang penting di dalam Islam. Apabila itu Terlarang sudah kita terjadi dan ada yang tersinggung, bagaimana? Oh, minta maaf. Jangan pernah sungkan untuk minta maaf. Jangan pernah berat untuk minta maaf. Ya, kita tidak akan menjadi hina dengan meminta maaf. Masya Allah. Kita menjadi hina karena tidak mau minta maaf. Nah itu dia Mas Faris, mudah-mudahan terbuka hatinya. Udah minta maaf tapi belum? Alhamdulillah sudah. Ini kan Alhamdulillah sudah ya. Ramadan benar. Jadi kita harus minta maaf sama orang-orang gitu. Ya, sekecil apapun kesalahan, jangan berat untuk minta maaf. Dan minta maafnya juga tidak boleh minta maaf basi-basi, basa-basi. Kan nih, seperti sekarang mau Ramadan gitu ya. Ya. Yang minta maaf, tapi rasa minta maafnya tuh hanya formalitas. Jangan. Kalau kita mau bicara harus pakai hati. Kalau minta maaf, maaf betulan. Saya mohon maaf atas semua sikap. Sebagai orang tua belum bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Maaf, belum bisa membimbing dengan benar.
maaf, belum bisa menjaga amanah. Ketulusan itu lebih kuat daripada indahnya kata-kata. Nah, biasanya kalau sibuk merangkai kata-kata nggak pakai hati, ya tidak ada powernya. Terima kasih juga gitu. Kalau terima kasih itu yang berisi ya. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakallah khair. Yang betul-betul ada isinya. Nah, dunia inilah seharusnya yang kita miliki. Bukan dunia basa-basi, bukan dunia rekayasa kata-kata, tapi dunia kata-kata yang punya isi. Ya, dari hati. Oh, mudah-mudahan. Rasulullah tuh begitu. Ya. Jadi selalu dari hati bicaranya. Mas Faris, sudah cukup jelas jawabannya? Sudah. Ya, terima kasih Mas Faris. Sama-sama. Selamat berpuasa. Ya. Baik, A tadi menyampaikan ada 5 hal sebenarnya yang harus dihindari dari lisan kita. Dusta, zolim, kasar, kotor, dan sia-sia. Bicara soal dusta, A, kadang-kadang tanpa kita inginkan, kita harus berbohong. Nggak harus sih sebenarnya, tapi kita berbohong demi kebaikan. Nah, kalau itu gimana, A? Jadi begini, secara prinsip bohong itu terlarang, ya. Kalaupun ada bohong putih, sebetulnya itu tidak dalam area bohong, tapi itu adalah dalam area kebaikan. Misalkan dalam siasat kepada musuh tidak boleh jujur, karena kalau jujur kepada musuh malah jadi berkhianat, ya kan? Benar. Termasuk juga kalau dalam rumah tangga, bohong itu bukan untuk menyembunyikan keburukan. Misalkan masakan agak kurang enak, terus kita ditanya bagaimana enak, tidak, alhamdulillah. Jadi tidak menyembunyikan dosa dan maksiat, tetapi hanya untuk menyenangkan, ya. Baik. Atau juga bohong ketika mendamaikan. Tapi bohongnya juga tidak usah mengada-ada, misalkan kakak dan adik tidak akur, terus bilang ke kakaknya, Kak, tahu nggak, adik ini selalu berdoa, mendoakan loh. Padahal kan dalam sholat pasti mendoakan mukminin, mukminat, ya. Nanti kakak adiknya juga berkata yang sama, sehingga kedua pihak ini berbaik sangka, sehingga damai, begitulah. Masya Allah, jadi ranahnya justru di dalam kebenaran begitu ya, Ayah, bukan di dusta, Ya, di bohongnya. bukan untuk menutupi kemaksiatan, kezaliman. Insya Allah. Baik, zaman sekarang kan orang banyak berbicara tidak menggunakan lisan tapi menggunakan tulisan, menggunakan sosial media. Nah, apabila kita posting sesuatu di sosial media, kita nggak pernah tahu siapa yang baca atau melihat apa postingan kita. Tiba-tiba ada yang tersinggung. Nah, ini bagaimana, Ya, memang satu hal yang mustahil dalam hidup ini adalah menyenangkan semua pihak, ya. Kehidupan yang paling meletihkan adalah kita ingin disukai setiap orang. Yang paling penting adalah kita gunakan standar yang disukai Allah. Nah, disukai Allah tidak kata-kata ini. Kalau kita menggunakan standar yang disukai Allah, pasti kita akan memilih hati yang paling baik dan kata-kata terbaik. Insya Allah manusia-manusia yang menyukai kebaikan akan suka. Tapi memang akan ada juga yang tidak suka, yaitu orang yang tidak suka kebaikan. Astagfirullah. Jadi jangan heran ya, kita udah sedekah, ada yang nyalahkan. Karena memang dia tidak menyukai seperti itu. Jadi kalau kita sudah berusaha melakukan sesuatu yang niat baik dengan cara terbaik, lalu ada tetap yang tidak suka. Nah, biasanya yang tidak suka itu memang yang tidak suka kebaikan seperti itu, dan itu tidak apa-apa. Dibiarkan saja ya, diabaikan aja ya. Diabaikan atau dibalas dengan kata-kata yang baik juga, supaya dia dapat pelajaran juga. Baik, kalau tadi kan A bilang lisan itu bisa menggambarkan mengangkat derajat seseorang atau justru malah menjatuhkan. Kalau menggunakan tulisan, apakah sama hukumnya, A? Sama sekarang, apalagi sekarang berkomunikasi lewat tulisan juga kan intinya pakai hati, ya. Benar. Kita bisa merasakan tulisan orang sombong, tulisan orang yang rendah hati, tulisan orang yang tulus, itu semua tergambar. Makanya hati-hati sekali kalau ngobrol itu, ya. Apakah dalam chat dan obrolan, apalagi kalau chat ini tanpa nada, ya. Paling dari panjangnya huruf A aja.
Ya, ya bisa sakit hati itu, kurang satu huruf juga ya kan. Nah, jadi ini cerita tentang bahaya ngobrol. Seperti ngobrol, itu ringan, tapi dalam ngobrol tuh bisa dosa melimpah. Ada bohongnya, ada dilebih-lebihkan, ada didramatisir, ada sok tahu, ada sok pintar, ada menghina, ada gibah, ada fitnah. Aduh, bahaya ngobrol tuh. Makanya orang-orang yang takut kepada Allah tuh tidak tertarik banyak bicara, kecuali yakin perkataannya ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi bagi orang yang senang ngobrol tuh cenderung akan lebih banyak masalah dalam hidupnya, kecuali kalau ngobrolnya zikrullah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, itu intinya ya. Baik, kita akan lanjutkan saat lagi. Ada pertanyaan lagi dari pemirsa yang ada di rumah. Nanti kami akan kembali. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya hanya di Cermin Hati bersama Agim. Pemirsa, masih di Cermin Hati bersama Agim. Mari kita lanjutkan kajian kita hari ini mengenai kiat menjaga lisan. Dan seperti janji kami tadi, kita akan langsung membacakan pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk di Instagram @metrotvtoday. Dan kalau Anda ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ajukan berupa teks atau video. Anda bisa ajukan juga di kolom komen yang ada di @metrotvtoday. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan dari pemirsa. Saya punya anak usia 4 tahun. Bagaimana cara saya menegur anak saya yang berbuat salah, namun tidak meninggalkan trauma dan luka bagi dia? Mangga, A. Ya, jadi memang anak itu oleh Allah dibuat sedemikian rupa, hatinya tuh lebih lembut, lebih peka, dan seperti diukir ya. Dia akan meniru apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Jadi kalau kita menasehati anak, tidak cukup hanya isi nasihatnya saja yang menjadi nasihat. Tetapi cara kita berucap juga harusnya jadi nasihat. Dan ini memang kalau teori mah gampang disebutkan ya. Kalau sudah jengkel, maka walaupun kita nyuruh sabar, seringkali kita mengucapkannya dengan yang tidak sabar. Astagfirullah. Jangan marah-marah sambil marah. Nah, ini kita harus sadar betul bahwa anak itu tidak cuma punya telinga, tapi anak juga melihat, anak juga berpikir. Tapi yang paling penting sekali di dalam mendidik itu kita harus tahu bahwa yang membulak-balik hati anak itu adalah Allah. Masya Allah. Jangan sampai kita merasa kata-kata kitalah yang membulak-balik hati anak. Jangan sampai kita merasa strategi kita lah benar. Kita harus mendidik dengan cara yang baik, dengan strategi yang baik. Tetapi yang membulak-balik hati anak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada waktu kita mau memberi nasihat itu banyak istighfar. Jangan-jangan anak kita jadi begini itu buah dari dosa dan kesalahan yang sadar tidak sadar kita lakukan. Buah dari dosa kita mungkin di luar rumah ya, atau yang lain-lain yang sekarang berbuah seperti ini. Jadi harus dengan istighfar, tidak sibuk menyalahkan anak, tetapi apa nih dosa saya sehingga anak belum sesuai harapan. Nah kalau bisa seperti itu, insya Allah biasanya nadanya juga nada-nada tobat dengan nada marah itu beda ya. Tapi ya begitulah, ini teori ya, gampang diucapkan, dalam prakteknya harus perjuangan. Yang kedua, kita harus memikirkan juga usia anaknya beda-beda. Ada yang balita, ada yang remaja, dan ini ternyata tingkatannya beda-beda. Juga masih belajar ini ya. Masya Allah. Jangan sampai kita memperlakukan anak tuh sama, padahal usianya berbeda-beda. Juga anak tuh berbeda-beda karakternya. Dan juga ada sesuatu yang berbeda, yaitu misalkan ada yang autis, ada yang disleksia, ada yang berbagai. Nah memang perlu kearifan yang luar biasa. Namun semua perjuangan orang tua memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.
pasti dilihat oleh Allah. Insya Allah. Pasti dicatat. Tidak semua orang tua bisa memilih kata-kata yang baik, canggih dengan tidak. Tapi ketulusan inilah yang paling disukai oleh Allah tuh. Sayang yang asli, tulus begitu. Ini cerita ya. Mangga. Ini kisah nyata dari Taiwan. Ah, kok? Jadi ada anak yang sakit, malah ke dokter, tapi kata dokter ini tidak sakit ini anak. Kata ibu bapaknya sakit, dia tidak tenang, rungsing terus. Ini anak malah rindu. Rindu siapa? Saya ibu bapaknya. Kata dokter, ada lagi enggak di rumah? Oh ada, itu ada pengasuhnya. Kemana sekarang? Oh sudah habis kontrak, pulang ke Indonesia. Oh anak ini merindukan pengasuhnya. Oh saya yang melahirkannya dok. Oh benar, ibu yang melahirkannya. Tetapi yang paling ada di hati anak ini adalah justru pengasuhnya. Karena belayannya, perhatiannya itu ternyata dalam sekali dari hati. Sehingga walaupun kata-kata komunikasinya terbatas, tetapi karena semua berasal dari hati, tembus ke hati. Masya Allah. Jadi ada kata-kata yang sangat sederhana, tetapi bisa tembus ke hati. Karena memang dari hati. Baik, mudah-mudahan terjawab tadi pertanyaan dari @trivika.p. Selanjutnya ada lagi, ini dari @pondairawan. AA, dalam pertemanan kita terkadang memanggil teman dengan panggilan yang unik karena sudah akrab satu sama lain. Nah, apakah itu berdosa, A? Gimana tuh jawabannya? Jadi dalam surat Al-Hujurat ayat 11 ada rambu-rambunya ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Hai orang yang beriman, janganlah kamu mengejek, mengolok-olok satu kaum, karena boleh jadi yang kamu ejek dan olok-olok itu lebih baik daripada yang mengejeknya. Wala nisa, dan wanita jangan juga mengejek wanita yang lain, karena boleh jadi yang kau ejek lebih baik darimu. Dan janganlah kalian saling mencela, dan janganlah kalian saling panggil-memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Nah, diantaranya itu. Jadi kita harus hati-hati, jangan-jangan panggilan kita ini mengejek, jangan-jangan juga mencela, saling, dan jangan panggil-memanggil dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Maka tetap harus baik dalam segala keadaan, karena setiap perkataan harus jadi amal soleh. Insya Allah. Jadi memang ada rambu-rambunya ya, A, ya, dalam menjaga lisan. Apa aja, A, rambu-rambunya, A, sebenarnya? Selain tidak boleh mengucapkan panggilan yang tidak disukai, bohong, dusta. Tadi kan duzol kakosi kalau di pesantren. Betul. Berkata dusta termasuk ditambah-tambah, didramatisir, itu juga termasuk bohong. Kemudian kasar ya, jolim itu yang tadi Al-Hujurat ayat 11. Jangan ada perkataan yang menyakiti, mempermalukan, membuat orang terpojok, membuat orang nelangsa, teraniaya lah, nggak boleh. Seperti badan, tidak boleh, hei cebol, hei petbun, itu hati-hati. Yang melawak kadang-kadang mencari cari bahan lucu, gitu, body shaming jadinya ya. Mencari lucu, ya mencari orang lain tertawa tapi dengan menjelek-jelekan ciptaan Allah, baik bentuk tubuh, warna kulit, rambut, ini dosa. Bayangkan mencari uang dengan menghina ciptaan Allah, tidak boleh. Juga jangan berbicara kasar. Surat Ali Imran 159 itu ya. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Al-ayat. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Kalau engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik. Jadi kalau orang kata-katanya kasar, orang tuh nggak ada yang nyaman dekat dengan kita. Jadi jangan kemudian kotor. Jangan yang mesum-mesum, aduh itu vulgar tuh hanya akan menghinakan seseorang.
dan juga jangan yang sia-sia. Karena dalam Islam derajat keislaman seseorang, kebaikan keislaman seseorang bisa terlihat. Makin banyak sia-sianya makin turun kualitasnya. Tapi setiap kata-kata itu harus manfaat, naik kualitasnya. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Jadi jangan menggunakan lisan untuk berkata dusta, zolim, kasar, kotor, dan sia-sia. Begitu ya ya. Untuk menutup kajian dan perjumpaan kita kali ini, mohon AA memberikan kesimpulan dan juga memimpin doa buat kita semua agar senantiasa diberikan kekuatan dan juga bisa istiqomah untuk terus menjaga lisan demi kebenaran dan kebaikan. Mangga A. Baik, kesimpulan dalam Ramadan ini mari kita selain saum dari makanan, kita juga saum bicara. Saum bicara dari bicara yang jadi dosa dan saum bicara dari bicara yang sia-sia. Mari kita tahan diri sampai kalau kita bicara kita yakin perkataan kita ini niatnya benar, yang disampaikannya juga benar, serta bermanfaat. Mudah-mudahan Allah mengampuni borosnya kata-kata kita selama ini. Amin, ya Allah. Dan juga niat serta dampaknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah. Wahai Allah yang maha tahu segala yang terucap sepanjang hidup ini. Amin. Ampuni ya Allah. Betapa banyak kata-kata dosa yang terucap dari mulut ini. Engkau tahu berapa banyak kebohongan yang terucap. Engkau maha tahu berapa banyak orang yang tersakiti. Engkau tahu berapa banyak janji yang tidak ditepati. Engkau tahu betapa banyak ya Allah orang yang teraniaya oleh lisan ini. Ampuni kami ya Allah. Amin. Ya Allah, berikan kesempatan di bulan penuh berkah ini agar kami memiliki lisan yang Kau ridhoi. Basahi lisan ini dengan senantiasa menyebut nama-Mu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Jadikan dari lisan ini terpancar cahaya ilmu-Mu. Dan jadikan dari lisan ini Kau izinkan doa yang Kau ijabah. Amin. Jadikan lisan ini membawa berkah ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maafkan perkataan A yang kurang berkenan ya. Insya Allah sama-sama AA, mohon maaf lahir dan batin. Dan terima kasih AA telah memberikan kiat-kiat untuk menjaga lisan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa menggunakan lisan ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih AA, insya Allah besok kita akan berjumpa lagi. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Saya Bayu Oktara pamit mundur dan mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga lisan kita. Kang Iksan pergi ke pasar, ketemu pedagang belinya ikan. Gunakan lisan berkata benar, insya Allah berkah yang kita dapatkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate. Metro TV, knowledge to elevate.